Menerima warisan dari nenek tua yang dia rawat, membuat Carmilla harus menghadapi banyak tantangan dari keluarga sang nenek yang ternyata serakah, menuntut warisan kembali dan berusaha menjatuhkan Carmilla. Bab 1. Liburan panjang. Ma, Biru mau liburan di rumah nenek saja. Lama sekali Biru gak main ke sana. Rindu sama nenek. Pinta Biru kepada ibunya dengan wajah penuh permohonan. Biru tampak begitu tampar dan gagah, padahal dia masih berusia 13 tahun. Kemudian, ibunya Biru mendekati putranya. Kamu mau berangkat ke Australia setelah masa liburan usai? Apa tidak ingin menghabiskan waktu bersama mama dan papa di sini? Nenek dan kakek Hutomo juga rindu sama kamu loh. Biru gak rindu sama mereka? Tanya wanita paruh baya yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah matang. Biru menggeleng cepat, bukankah setiap hari Biru di rumah dan banyak menghabiskan waktu sama mama dan papa? Biru juga sering berkunjung ke rumah nenek dan kakek Hutomo. Kali ini, Biru mau berkunjung ke rumah nenek Husna. Di desa sekalian mau mengucapkan selamat tinggal kepada nenek, karena Biru mau melanjutkan sekolah ke Australia. Siapa tahu nenek? Dijawab bocah tampan itu, sambil menundukkan kepalanya seakan menahan kesedihan yang ditahan sejak tadi. Kenapa Biru? Kok jadi sedih begitu? Tanya Samudra, yang baru saja keluar dari kamarnya, dan bergabung dengan mereka untuk sarapan di meja makan. Nenek sudah tua dan dia tinggal di desa sendirian saja. Apa mama dan papa tidak khawatir sama beliau? Isak Biru yang mendadak sedih dan prihatin dengan kondisi neneknya. Gimana kalau terjadi apa-apa sama nenek? Lanjutnya sedih. Samudra tersenyum mendengar ucapan putranya yang tersayang. Bukan papa dan mama tiga sama nenek kamu, nak. Nenek yang tidak ingin pindah dan tinggal di sini bersama kita. Nenek tidak mau meninggalkan kenangan kakek kamu di sana, paham? Tanya Samudra sambil menatap putranya dan berusaha menghiburnya. Nanti kalau Biru sudah dewasa bisa mengerti keputusan nenek. Terang Samudra sambil tersenyum. Sejujurnya Samudra merasa senang melihat kepedulian yang ditunjukkan Biru kepada ibunya yang sudah berusia lanjut. Husna, ibunya memang terkenal keras kepala dan sulit sekali dibujuk jika sudah memutuskan sesuatu. Sejak 10 tahun lalu Samudra dan keluarganya memang memutuskan untuk pindah ke kota karena mengingat pekerjaan Samudra yang sedang berjuang demi masa depan keluarga kecil mereka. Kini Samudra sudah sukses dan menemukan kebahagiaannya bersama keluarga di sana dan malas untuk kembali ke desa. Mereka bahkan sangat jarang mengunjungi Husna di desa karena kesibukan yang padat. Ya sudah, kalau kau ingin berlibur di sana, papa akan antarkan. Nanti dijemput saat masa liburan kamu habis, putus Samudra pada akhirnya. Kemuning sebenarnya mau protes dengan keputusan suaminya yang tanpa berunding dengannya dulu. Tapi dia urungkan karena merasa tidak tega melihat Biru yang terlihat sedih. Dan merindukan neneknya yang lama tak jumpa. Terakhir bertemu saat Biru di Kitang, 5 tahun yang lalu saat Biru berusia 7 tahun. Sejak itu Husna tak lagi berkunjung ke rumah mereka. Baiklah, Mama akan bereskan barang-barangmu dan keperluan kamu selama berada di rumah nenek Husna. Tapi ingat ya, kamu tidak boleh nakal dan merepotkan nenek. Kasihan nenek kamu sudah tua dan sakit-sakitan. Tegas Kemuning pada Biru yang langsung mengangguk setuju. Siap, Ma. Biru gak akan nakal dan akan taat sama nasihat Mama. Jawab Biru dengan senyum sumringah dan rasa haru yang kini membuncah di dadanya. Setelah melihat ibunya mengangguk, Biru langsung berlari ke kamarnya untuk menyiapkan diri agar bisa segera berangkat ke desa demi bertemu sang nenek yang sudah lama dia rindukan. Biru sudah tidak sabar untuk melakukan perjalanan itu. Jangan khawatir, Biru pasti akan baik-baik saja di sana. Nanti bawa Mbok Nat untuk melayani kebutuhannya selama berada di desa supaya tidak merepotkan Ibu Kek, ucap Samudra sambil tersenyum menatap istrinya tercinta. Kemuning mengangguk pelan. Walaupun dia sedikit ragu, apakah ibu mertuanya akan menerima kedatangan Biru di rumahnya? Kemuning masih ingat perkara Husna yang sejak dulu tidak pernah merestui pernikahan mereka dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh logika mereka yang saling mencintai. Itu juga salah satu alasan Samudera akhirnya memutuskan merantau dan berpisah dengan ibunya di desa. Dia tidak mau melihat kedua wanita yang dia cintai saling menyakiti dan akhirnya tidak nyaman satu sama lain. Kadang dalam sebuah hubungan, harus ada yang mengalah demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Jika sama-sama egois, hanya mengundang masalah dan penderitaan tanpa akhir. Jangan khawatir, waktu sudah bergulir begitu panjang.
Papa yakin, ibuku di desa pasti sudah berubah menjadi lebih bijaksana. Apalagi biru cucu satu-satunya. Beliau pasti juga rindu sama dia. Kembali Samudra menghibur sang istri yang terlihat gelisah, karena akan berpisah dengan putranya. Baca selengkapnya di KBM Up dengan judul Cinta di Ujung Senja karya Geni Jora.